Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Permana dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis 5 tahapan design thinking dari Ninja Express. Kita langsung aja untuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, dan sebelum itu siapa sih yang nggak tahu Ninja Express ya kan? Pastinya ini adalah perusahaan yang mungkin kalian pernah dengar sebagai perusahaan logistik. Nah, lanjut aja di sini ada profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini, jadi Ninja Express ini adalah perusahaan logistik yang berbasis teknologi yang menyediakan pengiriman tanpa repot untuk bisnis di semua ukuran di Asia Tenggara. Nah, awalnya dia diluncurkan pada tahun 2014 ya, masih baru lah ya, masih 6 tahunan. Nah, tapi Ninja Express ini mulai operasinya itu di Singapura dan telah menjadi perusahaan pengiriman terbesar dan tercepat di kawasan ini. Dan dia ini udah mencakup jaringan yang begitu luas. Jadi dia itu udah ada di Singapura, di Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, bahkan udah ada di Vietnam. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke tahapan analisis design thinking. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, sama testing. Sebelumnya, apa sih itu design thinking? Nah, design thinking ini adalah merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada penggunaan atau user. Nah, selanjutnya di sini ada empathize. Empathize ini kita itu bisa menganggap bahwa kita mengunderstanding atau memahami sih apa sih maunya si uh, klien ini atau si customer ini gitu loh. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu apa masalahnya. Ya, yang pertama sih ada kesulitan tracking paket, terus kesulitan dalam membayarnya, terus tidak punya waktu untuk mengirim paketnya, terus waktu tiba paket yang nggak sesuai kan pastinya, terus juga ada nggak tahu nih cara pengiriman internasional tuh kayak gimana. Nah, di sini juga kenapa bisa terjadi kayak gitu sih? Nah, di sini pelanggan tuh kenapa bisa kayak gitu? Jadi pelanggan itu hanya punya uang cash. Nah, misalkan dia nggak punya ATM atau apa dan dia punya cash, nah itu gimana? Cara melakukannya kayak gimana? Cara permasalahannya, solusinya itu bagaimana? Dan selanjutnya sini ada penggunaan pengguna punya banyak kiriman paket dan dia tuh banyak pengiriman paketnya yang di rumah atau yang di online shop sehingga dia tidak bisa atau tidak punya waktu untuk pergi ke pick up centernya. Terus di sini industri logistik sedang meningkatnya nih, selagi meningkat-meningkatnya. Terus bingung cara untuk proses pengiriman internasional. Terus lanjut di sini ada how. Bagaimana sih cara menemukan solusi itu? Terus di sini ada lagi yaitu dengan adanya paket penjemputan logistik, terus ada tracking paket logistik dengan akurat, terus ada lagi konsultasi pengiriman paket internasional, terus bisa COD, bahkan adanya pilihan waktu untuk pengiriman paket. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya masih empathize, tapi di sini kita mulai map atau mencoba mempetakan nih bagaimana sih pikirkan dan rasakan dari klien atau customer, terus kita dengarkan, lihat dan katakan dan lakukan. Nah, sini kita tahap pertama adalah pikirkan dan rasakan. Kita harus memikirkan dan merasakan apa sih kemauannya si customer. Yang pertama, mempermudah usaha online untuk jemput paket pastinya kan. Kalau misalkan kita nggak punya waktu nih untuk gimana sih cara pengirimannya gitu, untuk pergi ke sana kan nggak punya waktu. Nah, di sini kita bisa untuk penjemputannya. Nah, selanjutnya di sini ada memajukan UMKM pastinya kan ke konsumen internasional karena si Ninja Express ini dia udah skala internasional kan. Dia banyak banget membuka usahanya di negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya di sini ada memudahkan konsumen untuk penjadwalan pengiriman. Nah, penjadwalan pengiriman pastinya kalau misalkan kita pengen kirimnya nanti sore itu bisa di sini gitu lah. Terus kita dengarkan. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa pengiriman paket luar negeri itu kayak gimana sih gitu kan. Terus nggak tahu nih cara waktu untuk pergi ke jasa logistik itu kayak gitu. Kita tuh nggak ada waktu buat ke sana. Terus tracking paketnya yang susah nih, nggak akurat. Kadang-kadang misalkan paket kita lagi di mana sih gitu. Nah, ini di Ninja Express ini mencoba untuk mencarikan solusinya. Terus sulit bawa banyak paket, jasa logistiknya juga banyak banget paket, terus hingga dia males gitu atau susah juga gitu harus menggunakan kendaraan yang lebih besar.
Selanjutnya kita lihat dulu nih potensi logistik tuh ternyata makin meningkat loh di situasi sekarang. Terus penjualan online tuh sekarang lagi tumbuh-tumbuhnya nih. Nah, terus selanjutnya ada jalur pendistribusian yang semakin luas. Kita tentukan, kita tahu bahwa di Indonesia ini emang lagi jalur distribusi itu lagi terbuka lebar banget nih, lagi banyak banget proyek-proyek jalanan, pembangunan jalanan lagi dikejar untuk penjalur distribusi. Nah, selanjutnya apa sih yang kita lakukan gitu? Nah, di sini kita membantu pengiriman paket baik domestik atau internasional, terus bekerja sama dengan stakeholder yaitu ada UMKM, jasa logistik internasional untuk antar paketnya. Terus ada kita memperkenalkan layanan logistik yang mudah dan cocok untuk UMKM pastinya. Nah, terus di sini ada yang harus dihindari. Nah, yang harus dihindari ini adalah berkaitan dengan performa untuk si perusahaan ini. Yang pertama, lama waktu jemput paket pelanggan. Jangan sampai deh lama-lama ya kan. Kalau misalkan lama-lama juga nanti kayak pelanggan yang juga pasti menunggu dong kapan sih paketnya. Usahakan itu cepat. Selanjutnya hindari kehilangan paket logistik. Nah, ini dia yang tidak mau pelanggan ini kehilangan paketnya pastinya. Selanjutnya ada kesalahan input data barang. Nah, data-datanya juga harus diinput dengan benar. Selanjutnya kesulitan dalam proses pendataan serta kerusakan paket dalam pengiriman. Nah, impikan. Di sini ada impikan, yaitu impikan untuk mencari solusi dari yang dihindari ini. Yang pertama itu ada kecepatan jemput paket dari pelanggan. Ini tuh kalau misalkan mau jemput, kita tuh harus cepat gitu. Karena itu adalah berhubungan dengan kepuasan pelanggan juga. Selanjutnya ada jaminan keamanan paket logistik. Harus aman tentunya. Terus kepastian input data dengan akurat, keamanan dalam pengiriman juga harus diperhatikan, dan kemudahan proses input datanya. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mendefine. Siapa sih user kita, siapa sih dia, terus kebutuhannya apa sih, dan apa sih alasannya mereka dari hal ini tuh. Nah, pertama kita harus tahu siapa sih dia. Yang pertama kita harus tahu usernya itu yaitu pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah, pelaku usaha online shop, dan pelanggannya umum pastinya. Selanjutnya, apa sih kebutuhannya? Yaitu yang tadi permasalahan-permasalahan tadi kita simpulkan lagi menjadi kayak metode dan pembayarannya dengan COD, bisa COD karena dia tidak punya ATM mungkin, dan adanya uang cash saat itu, ya kita harus pembayaran dengan COD. Terus penjemputan paket logistik sesuai dengan titik penjemputan oleh pelanggan. Jadi untuk menjemput kita kayak menyesuaikan titik kita lagi berada di mana, atau misalkan kita mau jemputnya di sini, di rumah ini gitu loh. Terus ada tracking paket dengan akurat. Selanjutnya, apa sih alasannya? Yang pertama, masih banyak yang menginginkan COD karena khawatir barang tidak dikirimkan oleh online shop. Jadi banyak nih permasalahan-permasalahan oleh pelanggan yang mereka tuh kurang percaya sama online shop. Dan terus dia tuh pengennya bayar COD, cash on delivery. Jadi dia punya cash, terus bisa ketika barangnya datang dia langsung bisa bayar. Selanjutnya ada sulit untuk kirim ke jasa pickup dengan barang yang begitu banyak. Jadi untuk para pelanggan juga usaha mikro UMKM ini juga mungkin banyak pesanan juga dia sulit untuk mengirimkan ke sana, dan kesulitan untuk melacak paket yang dia itu sedang ada di mana nih gitu ya. Pokoknya harus seakurat mungkin. Selanjut ke tahap berikutnya yaitu ideat. Nah, ideat ini yaitu memvisualisasikan ide-ide yang telah diterapkan atau yang telah ada. Nah, jadi Ninja Express ini apa sih, kita harus buat apa sih? Nanti kita harus buat platformnya. Platformnya ini yaitu ada menggunakan aplikasi Ninja Express. Customer-nya siapa sih? Yang pertama ada pelaku usaha dari kecil, mikro, dan menengah, terus pelaku usaha online shop, dan pelanggan umumnya. Terus produser siapa? Siapa yang mengirimkannya nanti? Kalau misalnya mengirimkannya ini sih ada Ninja Express-nya. Terus abis itu ada Ninja Van. Ninja Van ini adalah kurirnya yang mengantar barang-barang ke customer. Nah, terus selanjutnya di sini ada prototype. Nah, prototype ini saya asumsikan bahwa mereka sudah sudah meluncurkan produknya. Di sini saya ambil screenshot dari aplikasinya sebagai contoh saja. Nah, di sini Ninja namanya itu, nama aplikasinya adalah Ninja Van. Di sini ada halaman masuknya, terus ada untuk buat pembuatan pesannya, di sini ada penjemputannya kayak gimana, terus penjemputannya sudah terjadi atau belum, terus alamatnya di mana. Kemudian di sini juga ada list-list untuk status paketnya. Misalkan paketnya dari mana nih, terus diambil oleh siapa, terus pengirimannya ke siapa.
Dan selanjutnya di sini ada status pengirimannya bahwa ini sedang dikirim, terus sedang ada oleh kurir atau sudah diterima. Nah, di sini menurut saya di sini sangat cukup lengkap dan ke tahap selanjutnya yaitu testing. Dan di sini adalah validasi bahwa apakah prototipe itu cocok digunakan dan di share oleh Ninja Express ke customer atau tidak. Dan di sini saya mengasumsikan bahwa di sini saya sudah memberikan tes kepada aplikasi ini. Menurut saya di sini ada problem validation dan product validation, dan selanjutnya ada lagi validasi lagi. Yang pertama ini adalah problem validation. Problem validation ini yaitu yang pertama ada apa sih masalahnya? Apakah masalah terselesaikan? Nah, ini masalah yang terselesaikan menurut saya sampai ini terselesaikan dengan baik dengan terdapatnya fitur terhadap solusi yang ditawarkan. Nah, selanjutnya seberapa penting sih masalah itu? Terus sangat penting sih, dikarenakan mempermudah pelanggan dalam penggunaan jasa logistik. Selanjutnya, apa sih masalah? Ada masalah nggak sih di solusi tersebut? Ya, ada. Hanya untuk masalah responsibilitas saat pemakaian aplikasi. Jadi, saat pemakaian aplikasi ini memang tidak semua HP yang cocok untuk aplikasi ini gitu loh. Terus ekspektasi penggunanya menurut saya ini cukup mengesankan dikarenakan memang aplikasi ini solusinya begitu tepat sih menurut saya. Terus di sini ada product validation. Product validation ini apa sih pendekatan yang digunakan? Nah, pendekatan yang digunakan saya menanyakan kepada kerabat-kerabat dekat saya dan untuk mencobakan aplikasi ini. Terus bisakah memecahkan masalah mendasar? Iya, menurut saya itu bisa. Itu bisa penjemputan paket dan live tracking. Terus FYI aja saya sudah pernah pakai aplikasi ini untuk mengirimkan barang. Nah, selanjutnya di sini apakah caranya cocok dengan pengguna? Menurut saya di sini iya cocok banget gitu. Dengan metode pendekatan ini bisa di scale up lagi nih ternyata aplikasi ini gitu. Selanjutnya ada market validation. Market validation di sini kita memvalidasikan pasar. Yang pertama ini apakah bisa diterima dalam skala luas? Menurut saya itu bisa dikarenakan hal ini sudah memenuhi solusi dari masalahnya. Masalah-masalahnya ini sudah terpenuhi di aplikasi yang telah tersedia. Selanjutnya di sini apa value proposition-nya? Menurut saya value proposition di sini adalah menyediakan jasa logistik pengiriman barang dan jasa yang mudah terpercaya dan aman. Apakah memiliki model bisnis yang reliable? Nah, ini menurut saya model bisnis seperti ini tuh emang jarang, emang sudah secara umum ditemukan oleh perusahaan-perusahaan logistik, tetapi ada hal yang unik dan hal ini juga memiliki model bisnis yang menurut saya reliable atau konsisten. Selanjutnya, apakah jasa ini bisa diandalkan? Menurut saya itu bisa dengan keunggulan yang ditawarkan oleh Ninja Express yang tadi. Selanjutnya, customer validation. Customer validation ini apakah model bisnisnya diterima oleh pasar? Menurut saya itu iya. Dikarenakan hal ini juga udah berjalan banget kan, udah banyak juga yang dipakai sama orang-orang. Jadi menurut saya itu bisa. Selanjutnya di sini apakah harga diterima oleh pasar? Menurut saya itu iya diterima oleh pasar. Karena kan walaupun harganya sangat bersaing, tetapi dengan keunggulan yang dimiliki itu akan diterima oleh pasar. Terus apakah harga bisa membuat usaha sustain? Ya, menurut saya itu bisa. Dengan model bisnis yang diterima oleh konsumen, maka dengan harga yang ditawarkan akan membuat usaha ini sustainable. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah, menurut saya dari perusahaan ini menggunakan design thinking ini sudah cukup terpenuhi dan mereka itu dari perusahaan ini Ninja Express sudah melakukan 5 tahapan design thinking. Dan hal ini adalah asumsi saya atau menurut saya dikarenakan saya tidak bisa terjun langsung untuk menanyakan bagaimana design thinking yang ada di perusahaan ini. Dan ini saya kerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan oleh dosen. Oke, terima kasih. Saya Andika Permana dari Manajemen Universitas Bakri. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneurship Corporate Innovation yang dosennya adalah Bapak Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.